Selamat datang semuanya di warung Bude Yanti yang menjual perlengkapan untuk mencari para tobrut. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan pertempuran sengit di antara Xiao Yan melawan Bai Xingyu yang bau menyan. Lalu melihat iblis merahnya pada saat ini ditahan, Bai Xingyu juga pada saat ini kembali dikejutkan. Bai Xingyu pada saat ini menyipitkan matanya dan Bai Xingyu tubuhnya dipenuhi dengan origin Qi yang sangat agung. Dirinya tahu bahwa kekuatan fisik Xiao Yan ini sangat kuat, oleh karena itu dirinya tidak berencana untuk menantang kekuatan fisik Xiao Yan. Sebaliknya Bai Xingyu pada saat ini segera merubah segel di tangannya. Dirinya menggunakan origin Qi miliknya untuk menampilkan keterampilan bertarung yang kuat. Bai Xingyu memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan serius ketika dirinya mengeluarkan teknik naga surgawi. Telapak tangannya pada saat ini segera didorong ke depan dan simbol naga seketika muncul di punggung tangannya. Telapak tangan ini tanpa banyak penundaan lagi segera dilesatkan menuju ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berkata dengan sinis, mungkinkah yang mulia kedua yang bermartabat hanya memiliki keterampilan bertarung yang sangat rendah? Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera mendekati Bai Xingyu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Xiao Yan tidak ingin bertarung dengan Bai Xingyu terlalu lama. Bagaimanapun ada batasan kekuatan yang dapat ditahan oleh peningkatan kekuatan Xiao Yan. Terlebih lagi benua Douqi juga benar-benar tidak akan sanggup untuk menahan kekuatan dari pertempuran dalam jangka waktu yang lama. Sementara itu di sisi lain Bai Xingyu pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya di saat berikutnya Bai Xingyu tiba-tiba kehilangan kesadarannya untuk sejenak. Namun karena kekuatan Bai Xingyu jauh lebih kuat daripada Xiao Yan, dirinya pada saat ini hanya kehilangan kesadarannya dalam 10 tarikan nafas. Tetapi meskipun begitu, di dalam 10 tarikan nafas ini sosok Xiao Yan sudah tiba di hadapan Bai Xingyu. Tanpa ampun Xiao Yan pada saat ini sekali lagi menggunakan 7 tinju penghancur dewa. 5 jenis kekuatan kembali dicampurkan ke dalam tinju tersebut. Tanpa adanya perlindungan, Xiao Yan pada saat ini tanpa basa-basi segera meninju wajah Bai Xingyu. Benturan keras pada saat ini segera terjadi dan Bai Xingyu tiba-tiba melesat mundur. Begitu dirinya tersadar, dirinya pada saat ini benar-benar menerima pukulan keras dari Xiao Yan. Seluruh jiwanya benar-benar terkejut dan kepala serta dadanya pada saat ini tenggelam. Seteguk besar darah juga pada saat ini terciprat dari sudut mulutnya ketika Bai Xingyu menstabilkan tubuhnya. Ekspresi ngeri pada saat ini muncul di mata Bai Xingyu karena Bai Xingyu tidak mengetahui apa yang terjadi. Apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan ini secara langsung benar-benar menyebabkan Bai Xingyu merasa trauma. Namun sebelum sempat Bai Xingyu bereaksi, sosok Xiao Yan pada saat ini kembali muncul. Xiao Yan menatap ke arah Bai Xingyu dengan mata dingin dan terus-menerus menyerang tanpa ampun. Bai Xingyu pada saat ini benar-benar bingung dengan teknik apa yang baru saja dilakukan oleh Xiao Yan. Bai Xingyu pada akhirnya bergumam bahwa trik ini benar-benar sangat aneh dan dirinya benar-benar harus lebih waspada. Karena Xiao Yan telah memaksanya melakukan hal ini, maka dirinya akan meladeni Xiao Yan sampai akhir. Begitu selesai berbicara, sosoknya segera melesatkan esensi darahnya yang diintegrasikan ke dalam sumber origin Qi yang agung. Bai Xingyu kembali berteriak ketika mengeluarkan teknik matahari dan bulan perubahan Raja Surga. Sesaat setelah itu sosok putih besar pada saat ini segera muncul dan tanpa ragu-ragu dirinya segera melesat menyerang menuju ke arah Xiao Yan yang juga menyerang ke arah Bai Xingyu. Sosok putih besar pada saat ini mengangkat telapak tangannya dan hal tersebut memicu angin kencang yang sangat kuat. Tekanan kuat ini tiba-tiba mengejutkan Xiao Yan dan Xiao Yan segera menghindar. Melihat Xiao Yan yang sedikit menjauh pada saat ini, origin Qi Bai Xingyu kembali melonjak dengan gila-gilaan. Bai Xingyu pada saat ini segera bergabung dengan sosok putih besar dan benar-benar menggunakan semua origin Qi miliknya. Bai Xingyu memiliki keyakinan mutlak bahwa serangan ini benar-benar akan mampu melenyapkan Xiao Yan.
pada akhirnya tubuh Bai Xingyu tampak ditutupi oleh armor besi. Simbol bintang berwarna putih keperakan pada saat ini muncul di antara kedua alisnya dan tiba-tiba aura dari Bai Xingyu berubah drastis dan aura yang dipancarkan ini juga mengejutkan Xiao Yan. Saat berikut-berikutnya sosok Bai Xingyu pada saat ini langsung menghilang dan lingkaran cahaya putih tiba-tiba muncul di sekitar. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dengan keberadaan Bai Xingyu yang tidak bisa dideteksi. Kali berikutnya Bai Xingyu muncul sosoknya pada saat ini sudah berada di atas kepala Xiao Yan. Bai Xingyu menendang ke arah Xiao Yan dengan keras dan aura yang kuat membuat tubuh Xiao Yan gemetar. Xiao Yan tidak bisa menghindari serangan ini oleh karena itu Xiao Yan hanya bisa menahan dengan tangannya. Benturan pada akhirnya segera terjadi di mana Xiao Yan menerima tendangan Bai Xingyu secara paksa. Xiao Yan segera kehilangan kendali atas tubuhnya dan pada saat ini segera terlempar mundur. Pada saat yang sama tubuh Bai Xingyu pun berubah menjadi cahaya putih dan sosoknya menyerang ke arah Xiao Yan dengan gila-gilaan. Serangan Bai Xingyu ini tampak seperti serangan tinju dan tendangan biasa tetapi kenyataannya, setiap pukulan miliknya meletus dengan kekuatan yang sangat kuat. Origin Ki menutupi tinjunya menyelimuti kekuatannya dengan aura yang kuat. Bai Xingyu menggunakan tinju siku serta lutut sebagai alat serangan utama. Bai Xingyu berubah menjadi bayangan dan pada saat ini benar-benar membombardir Xiao Yan dengan kehancuran. Tekanan yang dilesatkan oleh Bai Xingyu ini juga benar-benar mampu memperlambat kecepatan dari Xiao Yan. Terlebih lagi kecepatan Bai Xingyu juga telah meningkat pesat dan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menghindar sama sekali. Xiao Yan pada saat ini benar-benar dijadikan samsak oleh Bai Xingyu. Di tengah-tengah kemarahannya serangan terus-menerus ini menyebabkan Xiao Yan memuntahkan seteguk besar darah dan beberapa tulang di tubuhnya juga menimbulkan suara pecah. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak berdaya dan Xiao Yan benar-benar hanya bisa menahan semua serangan ini semampunya. Sementara itu Bai Xingyu pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya berkata kepada Xiao Yan bahwa jika Xiao Yan benar-benar kuat mungkin Bai Xingyu adalah orang yang akan mati di dalam pertempuran ini hari ini. Namun dirinya pada saat ini benar-benar sangat kagum kepada Xiao Yan karena Xiao Yan bisa memaksa Bai Xingyu untuk menggunakan teknik ini. Sebaiknya pada saat ini mereka mengakhiri kepura-puraan ini. Dirinya harus segera mengakhiri pertempuran ini bersama dengan reinkarnasi yang mulia yang bernama Xiao Yan. Setelah selesai berbicara Origin Ki yang agung pada saat ini mengembun di tangan Bai Xingyu. Sosoknya pada saat ini segera melesatkan tinjunya ke arah kepala Xiao Yan yang tidak berdaya. Menghadapi tinju kuat dari Bai Xingyu, Xiao Yan pada saat ini masih terlihat tenang dan sedikit tersenyum. Xiao Yan menatap ke arah tinju Bai Xingyu yang perlahan-lahan mendekat ke kepala Xiao Yan. Namun begitu tinju ini hendak mengenai kepala Xiao Yan tiba-tiba ledakan seketika terjadi. Pada saat ini sosok Bai Xingyu tiba-tiba membeku dan setelah beberapa saat sosoknya segera menyemburkan seteguk besar darah dan matanya pada saat ini segera melihat ke bagian bawah tubuhnya. Bai Xingyu melihat adanya sebuah tangan yang muncul di dadanya dan tidak hanya menembus tubuhnya itu juga menahan detak jantungnya. Sementara itu Xiao Yan yang masih tersenyum pada saat ini segera meledek dengan berkata bahwa sepertinya Yang Mulia masih ceroboh. Setelah selesai berbicara lengan yang menggenggam jantung Bai Xingyu seketika digenggam dengan kekuatan yang kuat. Ledakan pun seketika terjadi dengan jantung Bai Xingyu yang pada saat ini pecah. Darah berceceran kemana-mana dan bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan segera menjauhkan diri dari Bai Xingyu. Bai Xingyu juga pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan ketika menatap ke arah Xiao Yan yang masih tersenyum. Di tengah-tengah keterkejutannya ini Bai Xingyu segera bergerak dan dengan cepat mundur. Wajahnya terlihat sangat pucat meskipun Bai Xingyu tidak akan mati setelah jantungnya dihancurkan. Hanya saja jantung berbeda dengan bagian tubuh lainnya dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih.
Terlebih lagi jantung juga dapat dikatakan merupakan intisari dari tubuh setiap orang, bahkan jika pukulan ini tidak bisa membunuh Bai Xingyu tetapi tetap saja hal tersebut akan merusak vitalitasnya. Bai Xingyu pada saat ini menyipitkan matanya menatap ke arah sosok yang baru saja menembus tubuh miliknya. Sosok ini mengenakan jubah hitam yang sama dengan Xiao Yan. Bai Xingyu pun berteriak dengan marah ketika bertanya siapakah sosok yang melakukan serangan diam-diam ini. Mendengar apa yang diteriakkan oleh Bai Xingyu, baik Xiao Yan dan klon iblis keabadian pada saat ini hanya terdiam. Xiao Yan sesungguhnya sangat terpaksa mengeluarkan klon iblis keabadian. Xiao Yan merasa bahwa pertempuran ini benar-benar telah berlangsung cukup lama. Xiao Yan tidak ingin terus membuang waktu dengan Bai Xingyu karena ada batasan dari peningkatan kekuatan Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan memutuskan untuk menggunakan kekuatan dari klon iblis keabadian untuk menghabisi Bai Xingyu. Sementara itu mata Bai Xingyu pada saat ini masih tertuju pada klon iblis keabadian. Dirinya tidak bisa merasakan fluktuasi sumber origin ki apapun di tubuh sosok tersebut. Tetapi meskipun begitu dirinya merasa bahwa kekuatan penindasan yang kuat datang dari sosok tersebut. Hal ini membuat Bai Xingyu tahu bahwa kekuatan orang ini mungkin lebih besar dan lebih kuat daripada Bai Xingyu. Memikirkan hal ini Bai Xingyu pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya tidak memiliki keluhan dengan Tuan. Oleh karena itu jika Tuan mengambil tindakan kali ini dirinya akan berselisih dengan aliansi Dosian. Tuan tidak akan bisa pergi dengan mudah setelah memprovokasi aliansi Dosian. Setelah selesai berbicara Bai Xingyu pada saat ini memandangi sosok dari klon iblis keabadian. Namun sesaat kemudian Bai Xingyu terkejut ketika melihat senyuman muncul di wajah Xiao Yan dan di wajah klon iblis keabadian pada saat yang bersamaan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berkata kepada Bai Xingyu. Xiao Yan berkata bahwa dengan kata-kata lemah dan mengancam yang keluar dari mulut Bai Xingyu, hal itu berarti bahwa Bai Xingyu mulai merasa takut di dalam hatinya. Namun sangat disayangkan Bai Xingyu harus mati di sini hari ini karena telah menyentuh istri Xiao Yan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Bai Xingyu pada saat ini mengerutkan kening. Bai Xingyu juga langsung mengerti bahwa sosok yang berada di samping Xiao Yan ini mungkin adalah klon milik Xiao Yan. Sementara itu setelah Xiao Yan berbicara klon iblis keabadian pada saat ini bergegas melesat dengan keras. Seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi kekuatan yang kuat. Aura yang menakutkan juga pada saat ini segera menghantam Bai Xingyu yang masih terkejut. Mata Bai Xingyu pada akhirnya segera melebar ketika melihat serangan ini. Bai Xingyu sejujurnya tidak bisa menerima serangan dari sosok tersebut. Pada akhirnya Bai Xingyu memutuskan untuk segera melarikan diri. Tanpa ragu-ragu dirinya segera menggunakan origin ki yang agung di tubuhnya. Origin ki segera mengalir dengan gila-gilaan bersamaan dengan Bai Xingyu yang meraung. Bai Xingyu pada saat ini menggunakan origin ki-nya untuk mempengaruhi binatang buas di sekitar. Pada akhirnya beberapa binatang buas besar tiba-tiba muncul dan bergegas menuju ke arah klon keabadian. Bai Xingyu seketika mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan dengan kecepatan yang sangat cepat bergegas melesat. Tetapi meskipun begitu bahtera Bai Xingyu pada saat ini berada di benua Doudi. Oleh karena itu dirinya harus kembali ke benua Doudi terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa menaiki bahtera. Di sisi lain ketika Xiao Yan melihat hal ini Xiao Yan juga bergerak dan tentu saja Xiao Yan tidak akan membiarkan Bai Xingyu melarikan diri. Xiao Yan pun segera berteriak memerintahkan untuk menghentikan Bai Xingyu. Sosok yang dimaksud oleh Xiao Yan pada saat ini adalah Jiangsu dan Wu Zhen. Meskipun benua Douqi dan benua Doudi merupakan alam yang terpisah, mereka memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Selain itu begitu Xiao Yan datang lokasi dari Bai Xingyu juga sesungguhnya telah diberitahukan oleh Jiangsu. Ketika melihat Xiao Yan datang sejujurnya Jiangsu merasa sangat khawatir dengan Xiao Yan.
Tetapi melihat situasi sekarang sepertinya kekhawatiran tersebut tidak lagi diperlukan. Sementara itu kembali ke Jiangsu yang pada akhirnya telah sampai di benua Dodi. Bersamaan dengan hal tersebut dua sosok juga pada saat ini segera muncul di hadapan Bai Xingyu. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Jiangsu dan Wu Zhen. Bai Xingyu pada saat ini segera memerintahkan keduanya untuk pergi karena orang ini tidaklah sederhana. Mereka harus kembali terlebih dahulu dan memikirkan lagi rencana mereka dalam jangka panjang. Setelah selesai berteriak pada akhir-akhirnya Bai Xingyu pun bergerak bersiap untuk melesat pergi. Namun tiba-tiba ekspresinya membeku karena dirinya melihat ujung pedang yang menusuk perutnya. Bai Xingyu buru-buru mundur dan menatap ke arah Jiangsu dengan penuh ketidakpercayaan. Bai Xingyu pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya apa yang dilakukan oleh Jiangsu. Jiangsu tidak menjawab pertanyaan dari Bai Xingyu dan pada saat ini segera bergegas melesat. Bahkan Jiangsu pada saat ini mencabut pedang panjang ketiganya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Melihat hal tersebut Bai Xingyu pada saat ini berusaha menghindar dan berbicara kepada Jiangsu. Bai Xingyu berkata agar Jiangsu jangan membuat permasalahan. Seseorang pada saat ini sedang mengejar mereka dan mereka harus melarikan diri terlebih dahulu. Adapun mengenai pertempuran di antara mereka berdua sebelumnya dirinya pada saat ini ingin meminta maaf kepada Jiangsu. Sebaiknya pada saat ini mereka segera bergegas pergi dengan cepat dan jika tidak mereka semua benar-benar akan mati di sini hari ini. Bai Xingyu pada saat ini mengira bahwa apa yang dilakukan oleh Jiangsu ini adalah pembalasan dendam, tetapi tidak peduli apapun yang dikatakan oleh Bai Xingyu tampaknya Jiangsu pada saat ini benar-benar mendadak budek. Dengan 3 pedang panjang miliknya pada saat ini Jiangsu berubah menjadi cahaya dan terus-menerus menyerang ke arah Bai Xingyu. Bai Xingyu pada saat ini terus-menerus melarikan diri dari serangan Jiangsu. Begitu sosoknya menemukan celah dan hendak bergegas tiba-tiba Bai Xingyu kembali dikejutkan. Pada saat ini tinju yang sangat besar seperti gunung segera menghantam menuju ke arah Bai Xingyu. Bai Xingyu pun segera menghindari serangan tersebut dan segera menatap ke arah sosok yang baru saja melesatkan serangan. Sosok yang menghalangi pelariannya ini tidak lain dan tidak bukan adalah Wu Zhen. Dengan penuh keterkejutan Bai Xingyu pun segera bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Wu Zhen. Wu Zhen pada saat ini tersenyum polos sebelum akhirnya segera berkata jika Yang Mulia tidak mati bagaimana mungkin mereka akan bisa naik tingkat di aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut Bai Xingyu pada saat ini masih berpikir bahwa Wu Zhen dan Jiangsu hanya benar-benar ingin membalaskan dendam mereka. Bai Xingyu pun segera berteriak bahwa mereka berdua benar-benar gila. Jika mereka tidak melarikan diri sekarang tidak akan ada di antara mereka yang bisa selamat. Begitu Bai Xingyu selesai berbicara pada dan saat ini dua sosok segera kembali muncul di kejauhan. Sosok yang muncul tidak jauh dari Jiangsu dan Wu Zhen adalah sosok Xiao Yan bersama dengan klon iblis keabadian. Bai Xingyu pada akhirnya menunjuk ke arah Xiao Yan dan berteriak ke arah Jiangsu dan Wu Zhen. Bai Xingyu berkata bahwa orang itu sudah datang dan mengapa mereka tidak melarikan diri. Mereka berdua benar-benar idiot dengan tindakan yang baru saja mereka lakukan. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan Bai Xingyu oleh karena itu mereka pasti akan berakhir dalam kematian. Sementara itu di kejauhan pada saat ini Bai Xingyu melihat sosok Xiao Yan mendekati Jiangsu. Di bawah mata Bai Xingyu pada saat ini tangan Xiao Yan segera menepuk bahu Jiangsu. Suara polos Xiao Yan yang pelan juga pada saat ini segera terdengar ketika mengucapkan terima kasih kepada Jiangsu. Meskipun suara ini pelan tetapi suara ini seperti guntur yang meledak di benak Bai Xingyu. Dirinya menatap ke arah Jiangsu dan Wu Zhen dengan tatapan penuh kengerian. Di tengah-tengah keterkejutannya Bai Xingyu pada saat ini benar-benar terbata-bata. Pada akhirnya Bai Xingyu pun menghela nafas sebelum akhirnya berteriak bahwa mereka benar-benar berani memberontak melawan aliansi Dosian.
Sepertinya dirinya benar-benar telah menebak semua ini dengan benar dari awal. Tampaknya Jiangsu dan Wu Zhen benar-benar salah satu kekuatan yang tersembunyi di aliansi Dosian. Dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa hal ini benar-benar akan terjadi kepadanya. Bai Xingyu pun lanjut menatap ke arah Jiangsu dan Wu Zhen dan kembali berteriak dengan marah. Bai Xingyu berkata bahwa mereka benar-benar berani berkomplot melawan Bai Xingyu. Hari ini dirinya memang kalah, tetapi jika mereka ingin menghabisi Bai Xingyu, dirinya juga akan mengajak mereka di dalam kematiannya. Setelah berteriak, Bai Xingyu pun segera mengangkat tangannya dan simbol merah pada saat ini seketika muncul. Simbol ini seketika terkondensasi menjadi wajah. Jiangsu dan Wu Zhen sama-sama mengerutkan kening ketika melihat apa yang dilakukan oleh Bai Xingyu. Sementara itu Bai Xingyu pada saat ini segera menyemburkan seteguk besar darah ke hadapannya. Bai Xingyu kembali berteriak ketika mengeluarkan teknik matahari dan bulan transformasi naga iblis terhebat. Seteguk darah yang baru saja dilontarkan bukan hanya esensi darahnya tetapi juga umur panjang Bai Xingyu. Bau darah pada saat ini menyebar dan simbol cahaya merah di depannya seketika melesat ke alisnya. Sesaat kemudian tubuh Bai Xingyu kembali berubah dengan dua tanduk naga merah muncul di dahinya. Bai Xingyu menutup matanya dan ketika kembali membuka matanya mereka juga berubah menjadi mata naga yang berkilau. Kulitnya juga pada saat ini ditutupi dengan sisik naga berwarna merah. Tubuhnya juga pada saat ini mengembang dengan cepat dan tubuh dari Bai Xingyu berlumuran darah. Sangat jelas terlihat bahwa ketika dirinya mendapatkan kekuatan yang begitu kuat, hal ini juga benar-benar melebihi beban tubuh yang dirinya miliki. Tetapi pada saat ini aura yang keluar dari tubuh Bai Xingyu juga benar-benar sangat kuat. Sosok besar ini pada akhirnya segera melesat dengan cepat berubah menjadi bayangan dan menghilang. Target pertamanya bukanlah Xiao Yan. Tetapi pada saat ini tinju yang ditutupi sisik segera melesat ke arah Jiangsu. Jiangsu juga pada saat ini sedikit terkejut dan berusaha mengangkat pedang miliknya untuk memblokir serangan. Namun serangan ini benar-benar sangat kuat dan tinju benar-benar langsung menembus pertahanan Jiangsu. Tinju dari Bai Xingyu ini segera mengenai dada Jiangsu. Tulang dada Jiangsu seketika patah dan seteguk besar darah segera muncrat bersamaan dengan Jiangsu yang terlempar mundur. Bai Xingyu pada saat ini sama sekali tidak ragu-ragu dan segera menargetkan orang lainnya. Dapat terlihat dengan jelas bahwa kemampuannya ini benar-benar memiliki waktu yang terbatas. Oleh karena itu Bai Xingyu harus memanfaatkan waktu ini untuk menghabisi semua orang. Bai Xingyu pada akhirnya segera melesatkan serangan ke arah Xiao Yan dan klon iblis keabadian langsung muncul di hadapannya. Menghadapi setengah naga dari Bai Xingyu pada saat ini klon iblis keabadian juga melesatkan tinjunya. Kedua tinju segera bertabrakan dengan origin Qi yang melonjak di tangan Bai Xingyu. Kebuntuan pada saat ini segera terjadi tetapi setelah beberapa saat energi dan darah di tubuh klon iblis keabadian seketika terpengaruh oleh kekuatan Bai Xingyu. Seteguk darah juga pada saat ini segera terciprat karena bagaimanapun juga luka dari klon iblis keabadian sendiri masih terlalu serius dan dengan pertempuran yang sangat kuat ini dirinya benar-benar kewalahan. Xiao Yan di kejauhan juga mengerutkan kening karena terlihat jelas bahwa Xiao Yan telah meremehkan kekuatan Bai Xingyu. Pada akhirnya klon iblis keabadian juga terlempar mundur ke belakang. Bai Xingyu juga kembali bergegas dan tidak ingin membiarkan mereka melarikan diri. Bai Xingyu pada saat ini merasa sedikit senang di dalam hatinya melihat klon iblis keabadian yang memuntahkan darah. Bai Xingyu berpikir sepertinya dirinya pada saat ini telah memiliki harapan untuk bisa bertahan di dalam pertempuran ini. Sementara itu mata Xiao Yan pada saat ini sedikit terfokus pada klon iblis keabadian. Xiao Yan tentu menyadari bahwa tubuh klon iblis keabadian ini masih belum sempurna. Oleh karena itu pada saat ini sepertinya satu-satunya cara untuk menghadapi Bai Xingyu adalah menggunakan teknik penggabungan. Xiao Yan pada akhirnya segera menggerakkan klon dewa asli untuk mundur ke samping Xiao Yan.
Bai Xingyu pada saat ini masih terus-menerus mengejar sosok klon iblis keabadian, sementara itu pada saat yang bersamaan simbol dari dewa jahat di alis Xiao Yan pada saat ini berkedip sesaat kemudian pada akhirnya Xiao Yan segera bergabung dengan klon iblis keabadian. Aura Xiao Yan pada saat ini seketika segera melonjak ketika Xiao Yan mulai mengangkat tangannya dan guntur hitam menyapu seluruh tubuhnya. Aura yang mengerikan pada saat ini benar-benar segera menyebar dari tubuh Xiao Yan. Melihat hal ini mata Bai Xingyu juga benar-benar segera dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi Bai Xingyu pada saat ini tidak punya jalan keluar untuk melarikan diri. Menghadapi metode yang mengejutkan dari Xiao Yan satu demi satu Bai Xingyu pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya. Dapat dikatakan bahwa garis pertahanan dari Bai Xingyu pada saat ini benar-benar telah runtuh. Oleh karena itu hanya dengan bertempur sampai mati dirinya barulah akan bisa mendapatkan jalan keluar. Entah itu jalan keluar berbentuk dirinya bisa melarikan diri atau kematian. Bai Xingyu hanya bisa berusaha untuk bisa mengetahui hasil apa yang akan dirinya dapatkan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini membuka kelima jarinya dan guntur hitam mengalir di telapak tangan Xiao Yan. Merasakan kekuatan dahsyat dari guntur surgawi penghancur kehampaan mata Xiao Yan pada saat ini bersinar terang dan pikiran Xiao Yan segera bergerak. Xiao Yan segera mengangkat kepalanya dengan ganas menatap ke arah Bai Xingyu yang melesatkan tinjunya. Xiao Yan lanjut mengepalkan jari-jarinya dan berteriak bahwa pukulan ini akan merenggut nyawa Bai Xingyu. Xiao Yan pada akhirnya segera melesatkan tinjunya dengan semua origin Qi yang kuat yang mengalir masuk ke dalam tinju. Bai Xingyu juga pada saat ini mengertakkan giginya dan mengeluarkan momentum kuat dari serangannya. Dua sosok pada akhirnya kembali bertabrakan dengan keras dan keduanya pada saat ini sama-sama saling bertahan. Area di sekitar pada saat ini terlihat sedikit stagnan sebelum akhirnya suara ledakan dahsyat bergema di antara pusat benturan. Lautan api Xiao Yan pada saat ini bergejolak dan terjalin dengan guntur hitam. Setelah bergabung dengan klan iblis keabadian, kekuatan fisik Xiao Yan benar-benar telah jauh meningkat. Kekuatan ini benar-benar lebih dari cukup untuk menghadapi sosok seperti Bai Xingyu. Tinju kedua belah pihak pada saat ini berhenti di kehampaan, tetapi konfrontasi ini hanya berlangsung dalam waktu singkat. Kali berikutnya terdengar suara retakan patah tulang dan mata Bai Xingyu menunjukkan ekspresi kengerian. Bai Xingyu menyadari bahwa suara tersebut berasal dari lengannya dan Bai Xingyu menggertakkan giginya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak meningkatkan kekuatannya. Sementara itu Bai Xingyu pada saat ini segera kembali menyemburkan seteguk besar darah dan sesaat kemudian kedua lengan Bai Xingyu pada saat ini benar-benar patah. Tanpa adanya dukungan dari kedua lengan ini pada akhirnya Bai Xingyu tidak bisa menahan serangan Xiao Yan. Tinju dari Xiao Yan ini pada akhirnya dengan keras segera menghantam dada dari Bai Xingyu. Suara teredam seketika menyebar dan seluruh dada Bai Xingyu langsung tenggelam. Seteguk besar darah kembali keluar bersamaan dengan organ dalam yang rusak. Sementara itu Xiao Yan segera mengulurkan telapak tangannya dan menghentikan pergerakan Bai Xingyu yang melesat mundur. Senyum pada saat ini muncul di wajah Xiao Yan ketika Xiao Yan menarik kembali Bai Xingyu. Sementara itu Bai Xingyu pada saat ini benar-benar merasa tidak berdaya dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Meskipun dirinya memiliki tubuh dari Dogat, tetapi Bai Xingyu telah menghabiskan origin Qi serta darahnya sendiri. Semua sumber origin Qi agung di tubuhnya telah digunakan sehingga tubuhnya yang rusak pada saat ini tidak dapat pulih. Bai Xingyu benar-benar telah membuat langkah putus asa di dalam pertempuran sebelumnya dengan Xiao Yan. Bai Xingyu yang kehilangan lengannya pada saat ini berlumuran darah dan benar-benar tampak menyedihkan. Bai Xingyu pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kesedihan di wajahnya. Bai Xingyu sudah tahu bahwa Bai Xingyu tidak akan bisa menjadi lawan dari Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat sebelumnya Bai Xingyu memutuskan untuk melarikan diri.
tetapi dirinya tidak pernah berpikir bahwa dirinya benar-benar akan dikhianati oleh Jiang Su dan Wu Zhen. Hal inilah yang sesungguhnya benar-benar menyayat hati dari Bai Xingyu. Bai Xingyu pada saat ini hanya bisa tersenyum masam sambil menggertakkan giginya ketika menatap ke arah Xiao Yan. Bai Xingyu pada akhirnya dengan putus asa segera berkata bahwa hari ini dirinya mengaku kalah, tetapi Xiao Yan jangan khawatir dan sesungguhnya tidak masalah jika Bai Xingyu mati, tetapi kematiannya ini pasti akan membuat marah aliansi Dou-Xian. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini jika Xiao Yan ingin menghadapi aliansi Dou-Xian yang besar hal tersebut dapat dikatakan benar-benar merupakan jalan yang buntu. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit bergumam bahwa sepertinya Xiao Yan belum pernah bertarung melawan Jin Taiwei sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Bai Xingyu pada saat ini tertawa dengan keras. Sosoknya lanjut berkata bahwa pemimpin Jin Taiwei berada di tingkat keabadian, oleh karena itu bagaimana mungkin dirinya bisa dibandingkan dengan semut seperti Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar telah melebih-lebihkan kemampuannya dan Xiao Yan tidak menyadari hal tersebut. Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bai Xingyu. Xiao Yan lanjut berkata bukankah Bai Xingyu juga berpikir seperti itu ketika dirinya datang ke tempat ini, tetapi bukankah pada akhirnya Bai Xingyu benar-benar dikalahkan oleh seekor semut yang merupakan penunggu warung Bude Yanti ini?